Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sama ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati thalabul ilmi, golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, sebelumnya saya sampaikan insyaallah pun diumumaken. Insyaallah Minggu jam 11 malam wonten kegiatan ibadah nisfu Sya'ban, nggih. Cuma maghribnya jangan lupa mantun maghrib hari Minggu, mantun maghrib Yasin ping 3, nggih. Yasin ping 3 eman, nggih. Nah, itu waktu diangkatnya amal kita, karena amal setiap minggu diangkat setiap Senin kali Kamis. Kemudian amal tahunan kita diangkat setiap nisfu Sya'ban. Jadi ketika kita diangkat amal kita dilaporkan ke atas dalam keadaan beribadah. Okay. Para bapak ibu yang saya hormati, halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa maknane ita zakati, nekani zakat utawa memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Maknahu, makna dari ita zakati itu i'ta'u miqdarin minal mali, mengeluarkan sebagian dari harta benda, lil fuqara'i untuk orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin. Ini pengertian dari kitab Mabadi. Nah, di situ ada kata-kata fuqara, nggih. Fuqara ini jamak dari fakir, al-faqiru, fakir.
Kemudian ada kata-kata wal masakini. Masakin itu jamak dari miskin. Jadi kalau orang sekarang dinamakan orang masakini, jadi orang miskin. Orang masakini. Nah, masakin cara Arabnya jamak orang-orang miskin. Jadi kalau orang modern diistilahkan orang-orang masakini, berarti orang modern orang-orang miskin. Para hadirin rahimakumullah, zakat itu apa? Ya, zakat itu dari kata zaka yuzaki ya tazkiyatun zakatan. Artinya napa? Bersih, suci, keberkahan, bertambah nilainya, berkembang dan sebagainya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu akan mendapat keberkahan, akan mendapat kebersihan, akan mendapat juga namanya kebaikan. 3. Maksudnya keberkahan, baik berkah dirinya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah rumahnya dan sebagainya. Sebab keberkahan itu tidak nampak di mata, ya, tetapi bisa dilihat oleh kita kalau mau melihat, ya. Jadi kemudian juga termasuk pembersihan harta. Ini termasuk tidak hanya tazkiyatun nafsi, pembersihan harta, juga termasuk pembersihan dari orang yang berzakat. Jadi termasuk insya Allah dosa-dosanya juga dibersihkan, kesalahannya juga dibersihkan. Sumber harta nggak jelas, misalnya dari subhat juga dibersihkan. Nah, ini kalau sudah bersih maka barokah. Jadi kalau ingin barokah harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kalau ingin barokah dan bersih harus dilakukan. Nggih. Sebab zakat niku kudu kedah dilakoni, dilampahi, ya, kedah dilakukan. Nah, nanti akan ini 2 pertemuan lah. Ini nggak mungkin cukup 1 pertemuan untuk zakat, nggih. Nanti untuk yang ke depan saya ajari cara ngitung zakat menjenengan mangke biar paham, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Lah, istilah zakat ini menurut para ulama itu jumhur mayoritas mengakui bahwa istilah zakat itu salah satunya saya ambil dari pengertian dari ulama Syafi'i yang bernama Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili yang wafat tahun 2015 yang lalu di Mesir, dalam kitab Al-Fiqhu Adillati Ahkam, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya. Itu mengatakan zakat itu artinya nuwu apa? Berkembang, tumbuh, artinya tumbuh. Tetapi panjenengan jangan kemudian loh, zakat saya sudah mengeluarkan zakat tetapi harta saya gak bertambah. Nyun sewu nggih. Niki kebanyakan orang awam begitu. Mosok bener orang zakat itu kemudian bertambah. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi yang dinamakan nuwu atau juga aziyadah tambahan itu tidak hanya kembali dalam bentuk harta benda lagi. Bisa juga berbentuk kesehatan sampean, berbentuk keberkahan dalam rumahnya, berbentuk nopo dijauhkan dari malapetaka, dalam bentuk jauhkan dari musibah, dalam bentuk anak-anak yang solehah. Loh, itu maksudnya begitu. Kalau tambahnya rezeki pula sama, alhamdulillah. Niku sing dimaksud bertambah dan berkembang. Niki. Jadi jangan khawatir. Tidak ada rumus yang mengatakan orang ahli sedekah, ahli zakat tambah melarat, mboten-wonten. Malah kula ningali ten daerah Jombang niku kanca kula piyambak niku petani. Pendapatnya mboten ageng pas-pasan daerah pelosok mriku, nggih. Ternyata ahli sedekah. Niki wonten kuncine ngeten. Jadi setiap panen itu bukan zakat, bukan infak, bukan. Cuma ikhtiar sebelum saya pakai padi ini saya ambil sekian untuk saya buang. Juga dibuang Pak maksudnya. Diberikan kepada fakir atau miskin. Ini bukan zakat, bukan infak, bukan. Pertama kali punya prinsip, saya kalau mau manen ini sebelum saya makan untuk saya dan keluarga saya ambil sekian, terserah saya bagikan. Terus begitu Pak, tumbuh luar biasa. Artinya tumbuh ya oma ya panjat. Saya lihat oma ya panjat,
Terus apa? Kendaraannya ya pancet. Lho apa sih berkembang, ternyata luar biasa. Ndak tahu loro, Pak. Ndak pernah sakit. Bayangkan kalau harta nggak pertama mau sampai loro, tambah berkurang. Anaknya ya pinter-pinter luar biasa. Ini dimaksud. Oh, saya akhirnya punya pemikiran mungkin ini salah satu bentuk contoh harta yang dizakatkan atau disedekahkan itu akan berkembang dan tumbuh, okay, dan suci bersih. Kemudian kalau dalam fikih, zakat itu diartikan sejumlah harta tertentu dengan syarat yang tertentu, ya, dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang tertentu dalam aturan syariat Islam. Zakat itu wajib betul, tetapi bagi orang yang memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, jadi nanti kita harus bedakan apa, karena banyak orang yang tidak bisa bedakan, bingung sedekah itu apa, infak itu apa, zakat itu apa, bedanya apa, kan begitu kan? Ya harus dibedakan. Nah, sedekah atau sedekotun itu adalah pengeluaran dalam bentuk apapun itu sedekah. Tidak hanya harta benda, apapun yang kita keluarkan untuk mencari ridha Allah itu sedekah. Ya, sedekah. Makanya para ulama mengkaitkan orang ahli sedekah dengan sedekah, sodik, wong sing bener. Jadi salah satu tanda orang-orang yang benar adalah ahli sedekah. Karena sedekah juga terkait dengan kalimat sodik, wong sing bener. Jadi iman, zakat diimani, ya. Sedekah percaya, ya. Tapi juga dijalankan, ya, juga dijalankan. Ini adalah, nah, sedekah itu mencakup apapun, Pak. Mencakup apapun, tidak hanya bentuk harta benda. Apa yang kita miliki dalam diri kita, ya, itu kita berikan untuk orang lain, itu sedekah. Coro Arabnya sedekah, coro Jawanya sedekah. Nah niki sami, cuma beda bahasa saja. Ayo sedekah, ya sedekah, ya. Sedekah ya sedekah, hanya beda istilah. Nah, sedekah ini para hadirin rahimakumullah, yang penting apa? Diberikan kepada orang lain dan bermanfaat, ya, dalam bentuk apapun. Baik di kemasjidan, keagamaan, sosial, kemasyarakatan, asal kita berikan itu tulus, ikhlas dengan ridha Allah, maka itu menyakup sedekah. Ya, contohnya contoh. Jadi sampai melihat orang tua nyebrang jalan, ya, orang tua nyebrang jalan, sampeyan sabrangkan, itu termasuk sedekah. Panjenengan menemukan batu tengah jalan, sampai berpikir lewat batu ini dibiarkan, khawatir nanti ada orang lewat tersandung. Eman watune timbang sandale misalnya ngoten. Nah, sampean disingkirkan batu ini, bismillahirrahmanirrahim, buang. Nah, itu sedekah. Jenengan ada kucing watuk-watuk kok ketane kurang belum makan, sampean kasih makan, sedekah. Ada orang ngamen jereng walaupun 500 sedekah. Ya. Pak Jun mesem nak butno nyonyae sedekah. Siapapun itu sedekah. Jadi kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita berikan itu sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi mencakup segala hal. Tenaga kita sedekah, pikiran kita sedekah, amal kita harta benda kita keluarkan sedekah. Ya. Kemudian mesem sedekah, senyum sedekah, berbagi informasi yang baik sedekah. Ya, contohnya Pak, jangan lewat sentolang. Kenapa? Ada macet, sama lewat sana biar tidak. Nah, ini juga sedekah. Informasi yang baik, sedekah. Ya.
sampai menyebar WA, kirimkan ke 20 orang pertama mendapat surga. Ya Allah. Nah, bukan surganya, maksudnya adalah sodakohnya itu loh. Dibaca orang, oh manfaat, alhamdulillah, sodakoh. Ya, jadi intinya sedekah, seluruh kebaikan yang kita miliki, baik berupa harta, berupa ilmu, berupa tenaga, berupa pikiran, bahkan senyuman, itu adalah sodakoh. Ingat loh Pak, Bu, senyuman, senyum, bukan senyam, senyum. Hadisnya namanya senyummu, gitu hadisnya. Tabassumuka, senyummu, bukan senyam, senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakotun, itu hadisnya. Jadi wajah senyummu kepada saudaramu itu adalah sodako, senyum. Dan pun tiba yuk sedekah. Ya. Tapi kalau musola masjid bangun, jangan disedekahi senyuman. Pak, ada infak masjid, infak bagian dari sedekah. Jadi infak bagian dari sedekah, karena sedekah itu umum. Ya. Nah, ada infak, ada apa sumbangan untuk masjid musola. Tuh, kok mesem tak? Lo, saya kemarin tahu ngaji. Kenapa? Senyum adalah sedekah. Cari panitia, senyummu tidak membangun musola. Nah, balik para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau balik ini saya ulangi, kullu ma'rufin shadaqatun. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi setiap apapun kebaikan ma'ruf itu adalah sedekah. Mendoakan orang lain, menjenengan mendoakan, itu sedekah juga. Ya, sedekah juga. Nyun sewu, ada kemarin ada tanya, Pak, saya kerja di kerja ikut bos, apakah boleh saya mendoakan bos saya? Boleh. Sedekah. Ya sing ngapi doane ojo, ya Allah bosku jahat ya Allah, bongko. Ya jangan. Ya Allah mudah-mudahan manfaatan kula. Pokoknya yang baik-baik itu juga doa dari bagian sedekah. Ini Pak. Jadi kullu ma'rufin, setiap kebaikan ini lafaz umum, Bu. Lafaz umum. Tidak ada cakupan batasannya. Seluruhnya yang baik kita berikan itu adalah ma'ruf. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan atau kebaikan dari kita yang memberi kemanfaatan untuk diri kita dan orang lain. Itu ma'ruf, kullu ma'rufin. Jadi memberi manfaat kepada diri kita juga bermanfaat untuk orang lain. Contohnya manfaat ma'ruf terhadap diri sendiri. Nopo? Karena kullu ma'rufin shadaqatun. Ya. Membaca zikir, tasbih, tahlil, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sedekah. Jadi sedekah itu untuk diri kita, berzikir dekat dengan Allah. Ini untuk diri kita. Dengan zikir itu sedekah niku. Karena kebaikan untuk diri kita. Ya, terkait dengan orang lain, contoh napa? Ya. Apapun untuk orang lain, contoh jenengan mesen kali bojone dengan istrinya sedekah, ya sedekah niku, ya Bu, matang nasinya, insya Allah warak Pak bojone. Insya Allah kenyang dengan senyuman. Loh Pak, kok guyu-guyu? Senyum adalah sedekah. Nah, nyuwun sewu boten porno. Niki ada hadis sahih ya. Wa fi yudhihu ahadikum shadaqatun. Suami yang menggauli istrinya dengan baik itu sedekah. Ini hadis sahih nih. Ya, sedekah. Padahal jenengan semakin banyak sedekah sama sedekah. Niki dia guyon niki. Tapi hadisnya sahih ya. Jadi artinya jika engkau menggauli istrimu maka itu termasuk bersedekah. Hadis riwayat sahih Imam Muslim ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi
Jenengan misalnya, ini hadis sahih yang mencontohkan ketika Nabi tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, yang termasuk sedekah itu apa? Ya, karena sahabat ini nggak punya. Ya, lah yang soge gampang kan, sumbangan, 1.000, sak meseme, double niku. Kemudian ada orang bapak emak masuk rumah, waduh, tekot diintip kan, waduh, sumbangan. Ngei sampai mencutut, ya. Ini, jadi, nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya, wa tu'ainar rajula fi dabbatihi, ya, fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'uhu shadaqatun. Jadi ketika ada jika engkau membantu orang membantu orang untuk mengangkatkan barangnya ke atas kendaraan, sedekah. Jenengan misalnya bantu wong, ya, orang lain ketika tak ewangi, ya, ini sedekah. Ya. Jadi pokoknya segala pun sedekah. Kemudian mengangkat barangnya, membawakan, ya itu sedekah. Ada kucing tengah jalan, kucing cuwili nggih. Ya kucing cilik, wah iki lek nang dalan ditabrak sepeda motor atau mobil, dipinggirkan, sedekah. Jadi hal-hal baik itu sedekah. Makanya orang-orang alim-alim ketika berbuat sedekah tidak pandang bulu. Ya. Baik bulu kucing, bulu anjing kan, tidak pandang bulu, atau bulu manusia. Maksudnya tidak pandang orang, ya. Siapapun tidak pernah tahu malu, karena orang-orang semacam itu berprinsip bahwa setiap kebaikan apapun sedekah. Sampai ngelocak tokoh masyarakat, lah bos ngewangi Mbak Yu sing iku ya. Berarti bisa kan melihat status sosial. Jangan. Sebab dengan konsep sedekah yang seperti ini tidak ada perbedaan antar manusia. Seluruh kebaikan itu harus kita lakukan, tapi dengan catatan semampunya. Nggih. Lho ngeten, iya iku wak kaji sugih, lek nyumbang 1 juta. Nah niya surga sak pira surga ngene kan. Nah, ana wong nyun sewu tukang becak nyumbange mek 2.000. Mana yang lebih utama? Nah, ini kan. Yang lebih utama adalah banyak ikhlas. Tetapi kalau orang banyak, orang kaya nggak 1 juta dan tidak pengaruh terhadap hartanya, tidak ada. Ya tetap pahala tapi tidak ngefek. Tapi kalau orang miskin punya uang 10.000, kemudian mengambil 5.000 bagiannya untuk disedekahkan, ini yang luar biasa. Sebab sudah mengurangi terhadap miqdar tadi kan, harta bendanya. Ini luar biasa. Jadi ibu-ibu besok sedekah ya sering maca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu-ibu makanya Pak nyun sewu, sedekah ibu-ibu luwih gede timbang sedekah bapak. Cukup dari rumah saja kalah, kita kalah dengan ibu-ibu. Kenapa? Karena nyuci, ya, masak, nyapu, umba-umba, kora-kora dan sebagainya itu kewajiban laki-laki. Fikih itu loh, itu fikih. Nggih. Fikihnya itu tugas laki-laki adalah apa? Nyapu, kora-kora, umba-umba, masak dan sebagainya. Nah, lah kemudian bapaknya kerja, ibunya menggantikan posisi bapak di rumah. Sedekah niku, Bu. Sedekah niku luar biasa. Nggih paling jam ibu-ibu niku. Bapaknya kerja 8 jam mulai turu. Ibunya sik melek. Nah ini luar biasa. Makanya derajat ibu juga luar biasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, berkata baik ya. Apa? Napa? Sepeda. Angin. Oh. Contohnya kan berkata-kata baik dengan kalimat yang baik itu sedekah. Ya. Makanya orang Jawa dulu, saya baru paham orang Jawa itu kenapa alus-alus, ya, nyuwun sewu, monggo, ngapunten, ngoten nggih.
Kenapa kita diajari seperti itu? Ternyata ono hadise. Apa? Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik adalah sedekah. Nyuwun sewu, kan? Sedekah. Permisi, sedekah. Kata-kata baik. Maaf, terima kasih, ngapunten, sedekah. Ini luar biasa nih kan. Sebagai umat kita luar biasa. Nah, berarti apa? Sedekah itu bisa dengan hartanya, bebas. Apa? Batasannya bebas, ya. Tapi catatannya milik sendiri loh, Bu. Jangan kemudian milik tangga disedekahkan. Ono ayam tangga metu dicukup ditaleni disediakan wong sedekah. Ndak begitu. milik sendiri dengan punyanya sendiri. Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan sikapnya, perbuatannya, macam-macam, kata-kata baik dan sebagainya. Jadi apa? Setiap kita bangun tidur, bahkan tidur itu pun dan juga mau tidur itu banyak pintu-pintu sedekah, pintu-pintu kebaikan. Ya ini, nduk mereka nduk. Apa? Iki ana rezeki bapak, 2000 gatu permen, sedekah. Ya, ini sedekah, seneng kan ya. Nah, tapi ngeten, kula eling wejangan guru kula rumiyin pondok sebelum boyong ya. Jadi cici wejangan beliau ojo ngelalekno pendidikan kan. Kula nggih bingung mung sik tasik SMA yus terus nomor loro ya siren apa. Pokoknya yang terakhir paling abot napa? Awakmu gak sukses lek gak duwe mungsuh. Ayo. Maknane napa? Bingung sampean. Sampeyan gak sukses kalau tidak punya musuh. Saya kan waktu masih SMA, bingung, wes meneh ngono kan. Ah, pikiran saya begini, mungkin nanti boyong dari pondok kon tukaran ini. Golek mungsuh. Ternyata lama kelamaan tidak, ya. Ternyata disuruh berjuang. Sebab berjuang itu adalah pasti banyak yang memusuhi, banyak yang salah paham, banyak yang terkena kepentingan dan sebagainya. Nah, ini ternyata begini. Berarti aku gak berjuang tidak sukses. Ini kalimat kiai yang luar biasa. Nah, kemudian saya membaca Ihya Ulumuddin. Apa sih dimaksud kiai saya itu kan ya? Di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ada dua konsep yang luar biasa yang bisa merubah pikiran saya. Apa? Konsep soleh dan konsep muslih. Orang soleh itu banyak. Kenapa banyak? Karena kesolehan untuk diri sendiri. Sampai sholat, wiridan dan sebagainya untuk diri sendiri, ikut disenangi wong, pasti itu. As-solihu ya khairuhun nas. Jadi orang soleh pasti dicintai oleh manusia. Pasti ngaten, apik wong itu. Nang masjid mendino. Soleh kan? Apik nang masjid tiap hari. Apik itu. Tetapi ketika orang menjadi muslih, apa muslih itu? Pelopor kebaikan, agen perubahan kebaikan, ya, berjuang di dalam kebaikan, nabrak apapun yang berani untuk pelopor perjuangan, baru dia banyak yang memusuhi. Jadi kata Imam Ghazali, menjadi orang soleh mudah, dan kalau sudah orang soleh berarti sudah pasti disenangi orang lain. Tetapi kalau menjadi derajat muslih, ya, soleh juga pelopor kebaikan, berjuang dalam kebaikan, baik di masyarakat atau di agama, pasti ada orang yang tidak senang. Kan? Ini jadi sing berjuang niki nyuwun saya tetap semangat ya. Itu sudah ada dulu ya, diperingatkan orang muslih, pelopor kebaikan, baik dunia, agama atau sosial, itu pasti ada yang tidak senang. Nah ini ya. Ini jadi as-solihu khairu li nafsihi, orang soleh itu adalah baik untuk dirinya sendiri, wal muslihu khairuhu li ghairihi, li nafsihi wa li ghairihi. Jadi orang yang muslim itu disenangi oleh dirinya dan orang lain.
Jadi derajat mana paling afdol? Derajat muslih, ya, orang soleh yang menjadi pelopor kebaikan di masyarakat. Ini derajat muslih. Makanya Allah dawuh innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu senang dekat dengan orang-orang berbuat kebaikan. Nah ini kan, ya, konsep maslahah kebaikan. Nah, para hadirin rahimakumullah, balik hadis tadi, kullu ma'rufin shadaqatin. Nanti akan terkait dengan zakat nanti. Kullu ma'rufin shadaqatin, setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, hadis pendek ini luar biasa. Sebab banyak ulama hadis mengatakan itu hadis jawami'ul kalim. Jadi kalau ada hadis pendek, ringkas, padat, tapi maknanya besar, ya, setiap kebaikan adalah sedekah. Pendek kan? Itu namanya hadis jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas namun padat maknanya. Ngoten maksudnya. Padat maknanya. Jadi Kanjeng Nabi tidak hanya diutus untuk apa? Bu'istu liutamil makarimal akhlak kan? Tapi ada hadis lain yang berbunyi, ini sahih juga dari Imam Bukhari, bu'istu bi jawami'il kalim. Saya diutus dengan kalimat yang ringkas dan bermakna. Ya, termasuk menurut ulama Al-Qur'an, hadis dan kalimat baik lainnya. Ini para hadirin rahimakumullah. Berarti balik-balik itu sedekah cakupannya luas, nggih. Cakupannya luas. Yang tidak punya harta dengan tenaganya jangan khawatir. Ana hadis niki wau, kullu ma'rufin shadaqatun, nggih. Dengan tenaganya, pikirannya enggak kok dia saya enggak bisa kerja bakti, saya lembur di pabrik, ya metu STE, ngoten lho. Teh anget, nggih, gimbal tiping, ngoten. Itu juga termasuk sedekah. Ya. Jadi apapun yang kita berikan, yang kita mampu saat itu kita keluarkan termasuk sedekah. Ini para hadirin rahimakumullah, itu sudah. Sekarang infak, ya. Sedekah niku wau. Sekarang infak. Apa infak itu? Monggo berinfak kan ngoten nggih. Infak itu khusus untuk harta benda. Duit sampeyan niku lho, ya. Ayo keluarkan. Uang sampeyan itu infak. Jadi infak itu khusus uang, ya, khusus uang. Mari berinfak. Jadi bahasa bener infak. Dulu pernah pakai mari bersedekah di masjid, ya nggak salah. Akhirnya pokoknya nyumbang macam-macam kan, nyumbang ini. Wah, mari berinfak. Ya, kalau infak berarti uang kita masukkan masjid, ngoten, ya uang. Nah, iki sing abot niki ngestu. Ya, ya apet nih saya itu apa sawane gampang, infak. Ya, pemana celengan kaleng. NO ya saya bendino. Itu infak. Ya, itu sudah sedekah itu kan. Nah, infak itu begitu. Jadi harta benda kita keluarkan untuk kemaslahatan ibadah atau agama dan sosial. Contoh misalnya. Contoh apa? Kata nggih, bangun mushola, nggih, bangun TPQ, bangun masjid, kemudian bangun kantor RT. Lho nggih termasuk niku. Jangan kemudian mushola bangun berarti kantor RT jarno, Mbak. Itu juga maslahah untuk sosial kemasyarakatan. Selama itu dipakai orang, maka jariyahnya mengalir terus bagi orang-orang yang berinfak sampai kapanpun. Makanya ketika ada masjid dibangun, ya walaupun titip 1000, 2000, 10.000 tidak apa-apa. Cek nyantol, Mbak, cek nyantol ngoten. Jadi nama kita tertulis dalam prasasti. Walaupun keri dhewe, ya katut ngoten lho. Iya kan? Sungkan Pak, liyane 500.000, 400.000, 100.000. Kula mampune 10 doso, 10.000, ndak apa-apa. Saya tercatat walaupun bawa sendiri masih katut ngoten cara istilah ngoten. Ya. Nah iki kembali infak itu pergi haji, ya. Kemudian nyumbang apapun dalam bentuk ini, ya. Itu namanya infak. Nyumbang musibah, ya, itu infak.
Jadi dalam bentuk harta benda mencari ridho Gusti Allah, itu infak. Itu bedanya antara sedekah dan infak. Jadi infak bagian dari sedekah ya. Cuma infak khusus untuk harta benda. Niki. Nah, sekarang wakaf pun diwakaf. Wakaf itu ya yang kita miliki tanah, harta benda berupa besar tanah, kemudian bangunan atau apapun itu diberikan kepada kemaslahatan umum untuk kepentingan umum dan agama ya. Jadi wakaf itu tidak hanya untuk kepentingan agama. Jika wakaf untuk kepentingan sosial masyarakat itu juga termasuk wakaf ya. Asal apa? Tidak boleh barang wakaf itu diperjualbelikan, tidak boleh dijual atau diwariskan. Apalagi ketika mbahnya mewakafkan sebuah tanah, ya. Wakaf orang dulu kan tidak ada sertifikat maksudnya, nggak ada kan, pokoknya akad sudah diberikan selesai kan. Kemudian anak turunnya, itu teh mbah, tanahnya kakek nenek, diminta jangan, ya. Tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ini tanah apa nih? Macam ini urusan ini. Wakaf. Wakaf. Wakaf ini selama wakaf pribadi apa? Jamaah. Nah, luar biasa nih. Selama tidak pakai sholat sampai kapanpun jariahnya terus mengalir sampai akhirat mengalir nih. Ini jariah yang luar biasa. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi sedekah itu bahkan yang sewu Ibnu Arabi ya Ibnu Arabi napa mazhabil lupi-supi kula itu mengatakan ya Imam Maliki Ibnu Arabi Al-Maliki sing wafat tahun 1240 Masehi di Damaskus mengatakan salah satu bentuk sedekah jariah, amal jariah itu adalah membangun tempat untuk orang-orang yang membutuhkan. Ada yang luas kan? Ya, biasanya sendengan wong sugih ya, ana wong gak duwe yatim terus sampean punya tempat di turun tempati. Ya, itu termasuk juga wakaf, ya. Tapi sekarang wakaf jangan lesan, Pak, harus dibuktikan dengan surat agar aman, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Kok adzan. Sekarang sejarah zakat tersebut di zakat ya, ita uzzakah, mengeluarkan zakat sejarah gimana? Ulama-ulama ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zakat ini pertama kali sudah turun di Mekah, tapi belum dilaksanakan sebab kondisi tidak memungkinkan. Kemudian setelah hijrah di Madinah Nabi baru praktek di dalam zakat. Ada yang mengatakan ngeten, zakat diwajibkan sebelum hijrah di Madinah. Yang kedua, zakat itu diwajibkan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah bersama dengan zakat fitrah. Ada yang mengatakan zakat mal itu turun di bulan Syawal 2 Hijriah. Zakat fitrah 2 hari sebelum Ramadan dan sebagainya. Banyak versi, ya, banyak versi. Cuma yang paling masyhur adalah zakat turun pada bulan Sya'ban 2 Hijriah. Jadi sekarang bulan Sya'ban. Mungkin saat inilah turunnya perintah zakat. Jadi ketika Nabi hijrah di Madinah kurang lebih dapat 17 bulan ya, baru menerapkan zakat, ya, menerapkan zakat. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, jadi perintah zakat itu ya sudah ada sebelum Nabi hijrah di Madinah. Ya, ini adalah sebagian dari ulama-ulama ahli sejarah dan ahli hadis. Tetapi ketika perintah zakat turun di Mekah belum ada detailnya, perinciannya loh, Pak. Ini harus ini. Baru setelah hijrah di Madinah ada ayat turun tentang zakat dengan perinciannya, ngoten, ya. Baru perintah rincian. Nah, zakat pinten Bu? Zakat Bu. Ada zakat mal, ala zakat zakat fitrah.
Sekarang ini ada lagi juga zakat yang baru, zakat mall. Soboy mall. Makanya nek ono istilah zakat mall berarti istilah ganti ya. Kalau fakir miskin diganti fakir miskol. Fakir miskol. Nah ini dua, zakat mal, zakat fitrah. Lah para ulama mayoritas orang-orang yang mendapat zakat mal sama dengan golongan yang mendapat zakat fitrah. Ada yang berpendapat zakat mal berbeda dengan zakat fitrah. Kalau 8 golongan itu ada yang mengatakan khusus untuk zakat fitrah, zakat mal ada yang mengatakan cukup fakir miskin. Nah, kitab ini mengatakan untuk fakir miskin, ya kan? Ini perlu dijelaskan, ya. Nah, syarat zakat mal nopo? Nyun sewu Bu, dengan zakat mal tidak harus bulan Ramadan. Sampeyan hitung setat awal sampeyan. Contoh, sampeyan setat mulai bulan Muharram, nggih. Wah, saya tak bulan Muharram tak hitung 12 bulan Hijriah, terakhir nanti pada bulan napa? Zulhijjah terakhir. Nah, berarti saya harus mengeluarkan zakat mal pada bulan Zulhijjah terakhir. Ngoten setahun syaratnya. Tidak harus bulan Ramadan. Yang penting kepemilikan harta benda kita sudah haul 1 tahun. Yang bagus itu yang dihitung bukan Masehi tapi bulan Hijriyah. Makanya panjenengan boleh masang kalender, ojo masang Masehi to ono kalender ya ono Hijriyah ngoten. Ya, ada Hijriyahnya. Niki. Jenengan lek ulang tahun anak niku Hijriyah apa Masehi? Ulang tahun anak niku lho. Ngitung Masehi apa Hijriyah? Ayo, lho niki. Bapak ulang tahun nggih. Niku dihitung Masehi apa Hijriyah? Masehi. Gampang kan? Gampang. Sing sae adalah menghitung Hijriyah. Loh, gak ngerti tahun lahir Bapak Hijriyah? Gampang. Buka Google, ketik konversi Masehi ke Hijriyah. Nanti ketemu. Oh, canggih niki. Canggih ya. Loh, bagaimana dengan Masehi? Tidak apa-apa. Cuma guru kula ngeten rumiyin lek ulang tahun ya, milad hitung Hijriyah. Makanya NU kan ada ulang tahun Hijriyah, ada ulang tahun Masehi, dua-duanya diulang tahun nih. Ngoten nggih. Nah, jenengan manut ngoten. Jadi papake ulang tahun Hijriyah ya diulang tahun nih, Masehi ya diulang tahun nih, peng lurus tahunnya sampean. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi zakat itu harus milih sendiri ya, harus milih sendiri. Walaupun serumah, ada tanya, serumah bagaimana Ustaz? Walaupun serumah, anaknya ikut serumah dengan orang tua, yang dihitung ada harta benda sendiri, bukan harta orang tua. Gajinya berapa, yang dimiliki apa dan sebagainya. Bukan kemudian satu rumah dihitung, enggak. Ya, dihitung. Ya, nanti ketemuan yang akan saya jelaskan ya, cara menghitung zakat itu, berapa bayarannya, utang-utangnya piro, beban kehidupannya berapa dan sebagainya, dihitung, ketemu apa mencapai nisab. Nah, kata ukurannya adalah harta yang melebihi nisab itu wajib dizakati. Tapi kalau sampean utangnya akeh, saking akeh, kemudian dihitung. Misalnya saking Mas pinten Mas Bu? Mas pinten Mas sakniki? Sak grame. Ada. Nggih ada. Sak grame pinten? 800. 800 nisab niku 85 gram. Pinten berarti? 85 gram emas, sakniki 1 grame anggapnya 1 juta lah, nggih. Gampangane 1 juta. Berarti sampean hitung kuwapuh dikurangi ambek bayar listrik, bayar anak sekolah, bayar SPP, tuku beras. Bayar sepeda motor, bayar mobil, bayar utang. Nah, kemudian nisabnya 85 juta, nggih.
Nah, ketemune sisane mek 24 juta, ya tidak wajib zakat. Ngoten, tapi sampean tetap wajib ada sedekah. Nah, ya kan? Oke, paham nggih? Nanti untuk gimana cara menghitung nanti cuma jangan kan catat insyaallah. Mungkin manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.